Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 44 ayat 25 yang berbunyi, "Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan melupakan penindasan dan impitan terhadap kami?" Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah Allah Bapa tidak pernah sembunyi dan tidak lupakan umatnya. Salah satu pertanyaan yang diajukan oleh orang yang sedang menderita dan belum mendapatkan pertolongan Tuhan, yaitu mengapa Allah diam dan tidak mengulurkan tangannya? Oleh seorang pemazmur bahkan menganggap Allah tertidur dan menyembunyikan diri. Terjagalah, mengapa engkau tidur ya Tuhan? Bangunlah, mengapa engkau menyembunyikan wajahmu? Dalam Mazmur 44 ayat yang ke-24 dan 25 ini. Pada saat pemazmur terjepit dan tertindas lalu berseru kepada Allah, ternyata Allah tidak segera menolongnya. Alkitab memang menyebutkan tentang Allah yang menyembunyikan diri seperti dituliskan dalam Yesaya 45 ayat 15. Sungguh engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel juru selamat. Apabila Tuhan Allah itu menyembunyikan diri bukan berarti bahwa dia tidak peduli kepada kita umatnya, dan bukan pula dia tidak berkuasa untuk mengatasi kejahatan sehingga memilih menyembunyikan dirinya. Nyatanya pada perikop yang sama, Tuhan juga disebutkan sebagai Allah yang berkuasa mencipta dan memelihara, seperti yang dituliskan dalam Yesaya 45 ayat 18. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit, dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya, dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Allah menyembunyikan diri mengandung arti bahwa kehadiran dan cara kerja Tuhan Allah Bapa kita itu di dalam diri kita kadangkala memang misterius. Jalannya tak dapat kita pahami dan tidak juga dapat dijelaskannya bagi kita. Misalnya mengapa dia menjawab doa kita dengan jawaban tidak. Sebenarnya tidak usah serta-merta kita mengaitkannya dengan pertanyaan, apa dosa saya? Sesungguhnya yang Tuhan kehendaki adalah supaya kita tetap mau berjalan bersamanya di dalam misteri tersebut. Bahwa kita tidak mendapat penjelasan dari Tuhan tidak harus membuat kita kehilangan iman percaya kita kepadanya. Kita tetap harus terus beriman percaya kepadanya bahwa apa yang terjadi pada hidup kita ini pasti yang terbaik di dalam rancangannya, meskipun kita belum tahu dalam bentuk apa kebaikannya itu. Iman percaya kepada Tuhan pencipta dan pemilik atas diri kita umatnya ini bukan berarti memecahkan misteri dulu baru beriman percaya kepadanya. Namun dengan dasar iman percaya itu kita berjalan bersama-sama dengan misteri hidup dalam tanda tanya kehidupan. Sekalipun kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita tetap mau beriman percaya dan melakukan kehendak-Nya. Justru dalam perjalanan bersama misteri tersebut, maka kita akan mengalami penemuan-penemuan yang semakin meneguhkan iman percaya kita. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus Kristus pasti akan terus memberkati hidup kita, bukan saja dengan mengabulkan doa-doa kita, tetapi melalui berkat-berkat rohani di dalam permasalahan dan pergumulan yang sedang kita hadapi. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga,
Syukur dan terima kasih memang seyogianya tetap harus kami naikkan ke hadirat-Mu, karena Tuhan sungguh-sungguh harus kami imani, kami percayai bahwa Engkau Allah, Bapa kami, tidak pernah sembunyi dan tidak pernah melupakan kami umat milik ciptaan-Mu ini. Kami juga senantiasa mau tetap menyerahkan diri kepada Bapa di surga, terutama akibat berbagai macam gangguan dari kuasa sakit penyakit apapun juga yang sedang melanda kehidupan kami umat-Mu manusia oleh karena dampak dari wabah atau pandemi COVID-19 sekarang ini ya Bapa. Kami mohon campur tangan Tuhan tetap akan ada pada perawatan oleh para medis, oleh dokter, oleh obat yang digunakan dalam diagnosanya, memungkinkan kami boleh menerima apa arti dari suatu kepulihan dan kesembuhan yang memang hanya bisa dan terjadi karena karunia-Mu, karena berkat-Mu dengan memakai sarana maupun alat-Mu, yaitu para medis, dokter, dan obat yang digunakannya itu. Kami percaya juga bahwa Engkau akan membuat kami tetap mempunyai iman yang kokoh, kuat, dan teguh hanya kepada-Mu saja ketika kami harus berhadapan dengan berbagai macam permasalahan dan pergumulan hidup kami. Ya Bapa, mampukan kami untuk memohon dalam segala kerendahan hati kami hanya kepada-Mu, bukan untuk mengandalkan menurut kehendak kami, tapi kehendak Bapa saja di dalam Yesus Kristus itu yang harus terjadi, yang memang dikerjakan sepenuhnya. Kami imani, kami percayai melalui Roh Kudus. Dalam satu nama Yesus Kristus kami mau berdoa, bersembah sujud, memohon kepada-Mu. Amin.